Tuhan, semua jemaat Gereja Kristus Bandung. Hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita bisa menikmati ibadah kita di minggu pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Haleluya.
kita masuk di dalam ibadah kita, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ajarlah kami untuk mengampuni sesama kami, karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan segala dosa kami, untuk tubuh-Mu yang telah Engkau korbankan bagi keselamatan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk dapat hidup di jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kau rancangan masa depanku penuh
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena cinta, kasih, dan pertolongan Tuhanlah kita boleh masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Biarlah Tuhan senantiasa melayakkan kita. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema tertib dalam mengikuti perjamuan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh masuk di dalam bulan yang baru, bulan Juli. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang melandasi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu tertib dalam mengikuti perjamuan kudus, terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah suatu tradisi bangsa Israel seperti yang ditetapkan Allah bagi mereka melalui Musa. Malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengadakan perjamuan bersama dengan keluarga di dalam rumah mereka.
dan diadakan di seluruh daerah Israel yang ada di tanah Mesir. Mereka makan bersama dengan menyembelih anak domba dan membubuhkan darahnya di tiang pintu dan pada ambang atas rumah mereka. Sehingga malaikat maut yang akan melakukan tulah ke-10 atau tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung Mesir, tidak akan menghampiri mereka. Perjamuan ini kemudian menjadi perjamuan Paskah, salah satu tradisi yang penting bagi bangsa Yahudi yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Musa untuk dilakukan setiap tanggal yang telah ditetapkan Allah, untuk mengingat bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan tangannya yang kuat. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus di dalam perjanjian baru adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di ayat yang ke-23 bacaan kita pada saat ini. Dikatakan, yaitu sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Perjamuan kudus diadakan Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum ia diserahkan oleh Yudas untuk ditangkap oleh tentara Romawi. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan ini untuk menjadi peringatan kepada para muridnya, juga untuk gereja Tuhan di sepanjang segala abad, tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Sama seperti anak domba Paskah yang menjadi peringatan bagi bangsa Israel bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan, demikian Yesus yang adalah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela, yang menanggung semua dosa umat manusia sehingga terbuka jalan keselamatan bagi dunia ini. Rasul Paulus melalui surat ini menegur jemaat di Korintus sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus yang telah kehilangan makna yang sesungguhnya. Ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama melalui perenungan ini tentang makna perjamuan kudus yang harus dilaksanakan di dalam kekudusan umat Allah. Hal yang pertama adalah perjamuan kudus dilaksanakan dalam kebersamaan yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus bukanlah bertujuan untuk makan dan minum bersama saja, namun terlebih dahulu harus dibangun dengan kekudusan hidup di hadapan Allah. Barang siapa mengambil bagian dalam perjamuan kudus, artinya ia mengakui tentang kekudusan Allah dan siap untuk dikuduskan dan hidup kudus di hadapan Allah. Perjamuan kudus dilakukan umat Allah sebagai tubuh Kristus yang adalah kudus. Karena itu perjamuan kudus akan selalu mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Perjamuan kudus hendaknya mendatangkan persatuan, satu tubuh, satu roh, satu jiwa, dan satu pemikiran di dalam Kristus. Perjamuan kudus hendaknya mengeratkan kita sebagai sesama tubuh Kristus. Perjamuan kudus mengikat kita dengan darah dan tubuh Kristus. Perjamuan kudus merupakan pengakuan kita bahwa darah Kristus yang sama yang telah mengalir di dalam kita menguduskan dan menyucikan kita sebagai umat Tuhan. Karena itu tidak ada umat yang saling membenci, berselisih, dan mencurigai satu dengan yang lainnya yang boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu wadah yang akan terus mengingatkan kita tentang kekudusan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah perjamuan kudus menandakan kekudusan umat. Setiap orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus diminta untuk memeriksakan dirinya di hadapan Tuhan terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika ada kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu ia harus membereskan dosanya di hadapan Allah, sehingga ia dikuduskan dan disucikan oleh Allah untuk dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tanpa kekudusan hidup, perjamuan kudus hanya akan mendatangkan hukuman baginya. Sebaliknya, perjamuan yang dilakukan di dalam kekudusan akan mendatangkan berkat baginya. Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa setiap orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan tidak menjaga kekudusan hidupnya, maka ia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Demikian juga dengan orang yang tidak mengakui Tuhan melalui kehidupan kesehariannya,
yang tidak menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan, maka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus akan mendatangkan hukuman dari Tuhan kepadanya. Karena itu jemaat sekalian, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, baiklah kita memeriksakan diri kita di hadapan Tuhan agar perjamuan kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada dosa dan kesalahan, marilah kita datang dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Demikian juga jika ada perselisihan di antara jemaat, maka haruslah dibereskan di hadapan Tuhan, sehingga dengan hati yang tulus dan ikhlas kita boleh datang kepada Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yang ketiga adalah perjamuan kudus memberitakan tentang pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus bukan hanya soal makan dan minum bersama dengan umat Tuhan, tetapi perjamuan kudus merupakan peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kita. Hendaknya ini menjadi satu hal yang selalu mengingatkan kita untuk hidup di dalam persekutuan yang indah dan manis di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mempersekutukan kita dengan tubuh dan darahnya. Paulus mengecam dengan keras bagaimana orang-orang yang datang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan tidak tertib. Mereka yang mementingkan dirinya sendiri, mereka yang melakukan hawa kerakusan di dalam perjamuan kudus. Rasul Paulus sangat menegur orang-orang yang seperti ini. Tidak boleh melakukan perjamuan kudus seperti itu, tetapi kita boleh dengan rukun dan damai, dengan teduh, dengan khusyuk kita boleh datang mengikuti perjamuan kudus di dalam ikatan yang erat sebagai sesama saudara seiman. Bapak Ibu Saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus merupakan suatu peringatan bagi kita untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan peringatan ini hendaknya menjadi suatu ucapan syukur bagi umat Tuhan karena Tuhan mengasihi dan menebus kita orang yang berdosa. Perjamuan kudus juga menjadi suatu peringatan yang mendatangkan sukacita dan pengharapan, karena kita orang berdosa tidak berakhir pada kematian, kubur, dan maut, tetapi memiliki pengharapan akan kemenangan kebangkitan Kristus yang menjadi jaminan akan masa depan kekekalan kita di dalam Kristus. Perjamuan kudus menjadi peringatan akan kematian Kristus, namun juga menjadi peringatan akan cinta kasih dan pengharapan akan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah iman kita orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena saat ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Meskipun kita ada di tempat yang berbeda-beda, namun kita tetap diikat oleh kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, karena kita sudah dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan ketika kita menjalankan perjamuan kudus di dalam kekudusan. Tuhan akan memberkati kita, memperbaharui ikatan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga akan menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kita di dalam kita menapaki kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Jika ada dosa dan kesalahan yang masih kita simpan di dalam hati kita, mari kita datang, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita katakan, kita akui semua dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita ambil komitmen yang baru untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami lagi bagaimana kami harus melaksanakan perjamuan kudus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk kami terlebih dahulu membereskan kehidupan kami, terlebih dahulu mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh disucikan dan dikuduskan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan semuanya itu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah Tuhan, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, Engkau mengampuni sesuai dengan firman-Mu
yaitu jika kami datang kepadamu dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan pelanggaran kami, maka Engkau Tuhan akan menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus kami, biarlah Tuhan Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Biarlah Tuhan, ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami boleh menyadari Tuhan, bahwa selanjutnya Tuhan, kami harus hidup di dalam kekudusan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup di dalam perdamaian dengan saudara seiman, hidup di dalam perdamaian dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab itu, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua telah tersedia. Mari kita makan dan minum di dalam perjamuan kudus Tuhan. Bersama dengan saudara seiman, kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Kristus Juru Selamat kita, yang telah mempersekutukan kita sebagai sesama saudara seiman untuk saling mengasihi, saling memperdulikan, dan saling melayani satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan kita menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang-orang yang dipersekutukan Allah dengan kita. Marilah kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, mari kita angkat anggur kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima anggur ini sebagai darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kita dan mengampuni segala dosa kita. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah mengadakan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Kiranya perjamuan kudus ini boleh memulihkan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh dilayakkan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini Tuhan boleh menjadi pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah Kristus yang sudah mengikat kami. Melalui perjamuan kudus ini kami boleh memperingati bersama Tuhan
Bagaimana kami harus menjaga persekutuan yang indah dan manis di hadapan Engkau Tuhan, saling mendukung, saling mengasihi, dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih dilanda pandemi COVID-19, yang jumlahnya Tuhan masih melunjak Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Mari Tuhan, jamaah Tuhan nyata bagi kami. Sembuhkan, pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan dari lunjakan pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan dalam mengatasi lunjakan-lunjakan yang ada Tuhan. Biarlah Satgas Covid boleh bekerja dengan baik Tuhan. Biarlah masyarakat juga boleh mendukung Tuhan pekerjaan daripada pemerintah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya Tuhan. Mari Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Tini Tuhan yang masih dalam perawatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Silvi dan Pak John di dalam masa pemulihan. Kiranya kasih sayang Tuhan nyata bagi mereka. Jamahan Tuhan nyata bagi mereka. Juga saudara-saudara kami, baik yang dekat ataupun yang jauh Tuhan, yang juga mengalami sakit Tuhan. Mari Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau sehatkan, Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk para tenaga medis yang bekerja Tuhan di ladang pelayanan mereka. Mari Tuhan Engkau pagari mereka dengan malaikat surgawi Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, jauhkan mereka dari terjangkitnya virus-virus atau bakteri-bakteri, penyakit-penyakit yang berbahaya. Biarlah mereka boleh senantiasa bekerja dengan maksimal. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis Tuhan, untuk Hana, untuk Pak Agung, Bugita, dan juga Ibu Nia. Mari Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah naik kelas Tuhan ke jenjang yang selanjutnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka senantiasa Tuhan. Dan bagi kami orang tua, biarlah tepat pada waktu Tuhan, kami boleh dicukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat Gereja Kristus Bandung di dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini Tuhan, begitu sulitnya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya sampai sejauh ini Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan mengadakan segala yang kami perlukan tepat pada waktunya Tuhan. Karena itu kami tetap bergantung dan berserah serta berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua program pelayanan kami yang ada. Meskipun di dalam berbagai keterbatasan Tuhan, tapi biarlah itu boleh menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani jemaat. Berkati rohaniwan Tuhan, Pendeta Amir dan hamba-Mu, juga untuk semua penatua, aktivis BP, Tuhan Engkau memberkati, sehingga kami Tuhan boleh bergandengan tangan untuk bersama bertumbuh secara rohani di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ikat kami senantiasa Tuhan, di dalam kasih yang Tuhan telah ikatkan kami sesama jemaat Gereja Kristus Bandung. Biarlah kami boleh saling peduli, memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anugerahkan Tuhan kepada kita, dengan senantiasa kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa kasih Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita katakan, amin.